Pengatur sudah siap semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara bendera peringatan Hari Guru Nasional ke-78 Sabtu 25 November 2023 segera dimulai. Masing-masing pemimpin menyiapkan pasukannya. Semuanya siap, gerak. Kencang, depan, gerak. Tegak, gerak. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Pada pemimpin upacara, mohon gerak. Tegak, gerak. Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara. Siap. Siap. 7D siap. 7D siap. Siap. Orsik siap. Laporan selesai. Laporan terima. Kembali diambil barisan masing-masing. Siap. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Ada pembina upacara. Hormat. Siap. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara.
25 November 2023. Siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh pemimpin upacara.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur membela bangsa. Marilah sejenak kepala seraya berdoa, semoga arwah pahlawan ditempatkan di tempat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerajaatannya dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyanyikan lagu himne guru. Amanat pembina upacara pasukan diistirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak-bapak Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Guru, Ibu Guru beserta staf tata usaha yang saya hormati pula, dan anak-anakku sekalian yang Pak Guru banggakan. Alhamdulillah, waskurullah, marilah sekali lagi senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga sampai dengan pagi hari yang cerah ini kita bersih diberikan kekuatan, keikhlasan untuk melaksanakan upacara yang sangat penting bagi Bapak Ibu Guru kalian. Kemudian atas nama Bapak dan Ibu Guru, saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada anak-anakku semuanya yang sudah merayakan Hari Guru pada hari ini, ya, yang sudah dengan sukacita dan penuh keikhlasan, ya, untuk merayakan Hari Guru pada hari ini. Ini terlihat dari kesediaan kalian untuk menggunakan pakaian adat. Ini sungguh luar biasa.
sekali lagi Pak Guru ucapkan terima kasih. Ya, mohon diperhatikan dulu ya, tidak usah dilihat temannya yang sakit ya, biar ada yang urus. Mari kita ke depan dulu. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru banggakan, hari ini adalah momentum yang sangat bernilai buat Bapak dan Ibu Guru, di mana pada hari ini setiap tahun pada tanggal 25 November selalu diperingati Hari Guru. Tujuannya apa? Untuk memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap kiprah guru bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi guru-guru kita ini, ya anak-anakku sekalian, dari dulu sudah memberikan kontribusi besar buat bangsa ini. Baik itu pada saat perjuangan merebut kemerdekaan, di saat mempertahankan kemerdekaan, bahkan saat ini, di saat kita mengisi kemerdekaan. Dulu ketika kita berjuang, guru bersama elemen bangsa lainnya turut serta berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Mereka mendidik bangsa, menyadarkan mereka tentang betapa pentingnya kemerdekaan. Sehingga waktu itu mereka membuat perkumpulan bernama Persatuan Guru Hindia Belanda. Mungkin kalian sudah dengar itu pada pelajaran IPS. Lalu pada saat mempertahankan kemerdekaan, pada tanggal 24 sampai 25 November 1945, guru-guru di seluruh Indonesia melaksanakan kongres di Surakarta, yang dimana pada kongres itu melahirkan satu organisasi guru yang akan melakukan pergerakan untuk mempertahankan kemerdekaan bernama PGRI. Itulah awal mula mengapa pada setiap tanggal 25 ini kita peringati sebagai Hari Guru, anak-anakku sekalian, untuk kita mengingat sejarah. Nah, untuk mengisi kemerdekaan sekarang ini pun, guru itu memegang peranan yang penting. Dia merupakan salah satu pilar bangsa yang sangat berharga. Sehingga itulah mengapa pemerintah setiap tahun mengadakan peringatan Hari Guru itu, di mana setiap peringatan itu selalu diusung tema yang tujuannya apa? Agar guru-guru itu mampu berkontribusi terhadap kemajuan bangsa. Dan tema pada tahun ini adalah untuk peringatan Hari Guru, bergerak bersama merayakan Merdeka Belajar. Sebuah tema yang besar, yang penuh makna. Sedianya hari ini anak-anakku sekalian, Pak Guru harus membacakan pidato Menteri Pendidikan tentang peringatan Hari Guru, tapi Pak Guru tidak membacakan utuh, karena saya takut nanti kita loss of context, artinya kehilangan konteks di sekolah kita ini. Jadi Pak Guru hanya akan mengambil poin-poin penting yang ditekankan oleh Menteri kepada kita. Pada pidato itu ada 3 hal yang ditekankan oleh Pak Menteri. Yang pertama adalah Pak Menteri atas nama negara mengatakan bahwa guru adalah kunci utama terhadap transformasi pendidikan di Indonesia. Apa itu transformasi pendidikan, anak-anakku sekalian? Transformasi adalah perubahan, perbaikan, peningkatan kualitas pendidikan guna menghadapi tantangan zaman. Zaman sekarang bergerak begitu cepat, hingga setiap bangsa harus ikut ritmenya, anak-anak sekalian. Sebuah bangsa yang tidak ikut perkembangan zaman akan tergilas, bahkan bisa kehilangan kedaulatannya, alias tidak merdeka. Jadi jangan kira kita sudah merdeka ini kita terus merdeka. Tidak, anak-anak sekalian, ancaman terus ada. Nah, model penguasaan kedaulatan sekarang di dunia modern ini berbeda dengan dulu. Kalau dulu orang menjajah kita, secara fisik mereka berada di negara kita, tentaranya ada di negara kita. Kalau sekarang tidak, mereka tetap berada di negaranya, tetapi mereka menguasai kita secara ekonomi, politik, dan budaya. Untuk itu bangsa Indonesia harus waspada akan itu. Itulah mengapa harus ada transformasi dalam pendidikan kita. Negara yang saat ini sedang menguasai dunia, banyak kedaulatan dunia dipegang, itu adalah negara Cina, anak-anakku sekalian.
Tidak saja Indonesia, negara Eropa, Amerika sudah tunduk pada Cina. Buktinya adalah beberapa waktu yang lalu negara Amerika kewalahan dengan aplikasi TikTok hingga pemerintahnya mengeluarkan kebijakan melarang TikTok di Amerika. Di Indonesia lebih-lebih lagi, luar biasa TikTok berkembang, itu produksi Cina. Di Eropa ya, negara yang selalu menjadi patokan dunia terhadap kemajuan juga kalah. Beberapa hari yang lalu Pak Guru punya teman di sana, dia bercerita dia ingin beli mobil Tesla namanya, mungkin kalian pernah dengar ya, mobil listrik buatan Elon Musk. Ternyata di Eropa tidak ada, dia mesen ke Cina, di Shanghai. Begitu hebatnya Cina. Indonesia pun harus tunduk pada Cina. Kenapa? Karena kita mengekspor barang ke Cina terbesar selama ini, mengalahkan Amerika. Kalau dulu Amerika, sekarang Cina. 22% ekspor Indonesia ke Cina. Kita berdagang ke Cina. Belum demikian, kita berbelanja di mereka. 23% impor Indonesia berasal dari Cina. Makanya pemerintah takut kalau Cina perang, Indonesia susah. Kenapa? Karena bahan baku produksi kita ada di sana. Pertanyaannya kenapa? Kenapa Cina sampai sehebat itu, saudaraku sekalian? Jawabannya adalah karena mereka melakukan transformasi pendidikan sejak dulu. Sekarang mereka menikmati hasilnya. Itulah mengapa negara kita segera melakukan itu dan membuat kurikulum namanya kurikulum merdeka. Karena selama ini berdasarkan penelitian, cara belajar kita itu masih sifatnya menghafal. Kita tidak pernah dilatih untuk analitik, berpikir analisis. Itulah mengapa dalam kurikulum merdeka kita diajar untuk itu. Salah satu contoh nyata adalah kemarin kita melakukan kegiatan namanya P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apa yang kita pelajari di situ? Di situ kalian dilatih untuk melihat kondisi kalian sendiri. Kemarin contohnya kita melihat kondisi sekolah kita. Di sekolah kita banyak sampah. Lalu kalian diajak berpikir, apa yang harus kalian lakukan terhadap sampah itu? Lalu kalian mencoba mencari tahu kemana-mana. Lalu kalian melakukan satu alternatif solusi, membuat sampah itu menjadi barang bermakna. Nah, contoh inilah yang namanya berpikir analitik, anak-anak sekalian ya. Jadi kita belajar itu supaya dia kontekstual katanya. Supaya dia sesuai dengan kebutuhan kita di masyarakat. Nah, untuk itu Pak Guru berharap, apa yang kita lakukan di P5 itu jangan hanya selesai di sini. Gunakan formasi berpikir, cara-cara menyelesaikan masalah yang ada di P5 itu di rumahnya ya. Ya silahkan anak-anakku sekalian. Nanti bantu Bapak Ibunya. Contohnya misalnya, Bapak Ibu kalian jual kerupuk ya, buat kerupuk. Coba gunakan cara berpikir P5 itu di rumah. Cari tahu bagaimana cara supaya kerupuk Bapak Ibu kalian nanti itu lebih laris dari sebelumnya. Cari di internet, tanya orang-orang hebat, selesaikan itu. Nah dengan demikian, ketika kalian mampu melakukan hal seperti itu, maka manfaat kita belajar di sekolah ini terasa oleh orang tua kita. Sekarang tidak lagi zamannya kita belajar hanya mengejar ijazah, anak-anak ya. Tidak. Tapi orang bertanya apa yang kamu bisa, bukan bertanya siapa kamu. Orang tidak bangga kalian jadi dokter, tapi tidak mampu apa-apa. Kalau kalian berlamar di perusahaan nanti dia tidak nanya kamu dokter tamatan mana. Tapi dia bertanya, kamu pernah mengerjakan apa? Itu yang paling penting. Itulah mengapa transformasi pendidikan itu penting di negara kita. Yang pertama. Yang kedua, penekanan menteri kepada kita juga, khususnya kepada Bapak dan Ibu guru adalah garda terdepan untuk melindungi bangsa ini dari degradasi moral. Oleh karena itu, guru-guru harus juga melatih anak-anak untuk melaksanakan yang namanya profil pelajar Pancasila. Pertama adalah berketuhanan yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Itu tugas guru. Kemudian pesan yang ketiga dari Pak Menteri juga bahwa untuk semua itu, agar apa yang diharapkan transformasi itu berjalan, pemerintah melakukan banyak hal, termasuk melatih guru-guru namanya guru penggerak. Kemudian guru-guru dilatih namanya platform Merdeka Mengajar. Supaya apa? Supaya guru-guru kita semakin berkualitas. Sehingga upaya mencapai transformasi pendidikan itu bisa dicapai dengan baik.
Namun, anak-anakku sekalian yang saya banggakan, semua itu tidak akan bisa kita peroleh tanpa kita bekerja sama. Bekerja sama maksudnya tidak hanya mengharapkan guru, tetapi juga kalian, juga orang tua kalian dan seluruh masyarakat. Itulah mengapa tema pada tahun ini mengatakan bekerja sama dalam merayakan, bergerak bersama dalam merayakan Merdeka Belajar. Semoga dengan kerjasama kita semua, harapan kita untuk membawa bangsa kita menjadi jauh lebih baik ke depannya bisa terlaksana. Namun semua itu anakku sekalian yang perlu banggakan, ada hanya ikhtiar. Akhirnya nanti kita akan menyerahkan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ikhtiar pemerintah kita, ikhtiar kita bersama diridhoi dan bisa terwujud dengan baik. Demikian yang bisa Pak Guru sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup apel upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2023, marilah kita sejenak mengangkat tangan seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, segala puji serta syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala kenikmatan yang telah Engkau berikan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada saat yang berbahagia dan hikmat ini, kami berhimpun dalam mengikuti upacara bendera memperingati Hari Guru Nasional tahun 2023. Seraya berdoa dan berserah pada-Mu ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah, ya Aziz, ya Azim, jadikanlah Hari Guru Nasional tahun ini sebagai momentum untuk melaksanakan refleksi diri agar terus meningkatkan kompetensi serta kualitas pembelajaran semata-mata demi mendidik putra-putri kami menjadi pelajar Pancasila yang unggul, maju, berbudi pekerti luhur dan berdaya saing. Ya Allah, ya Jabbar, Zat yang Maha Kuasa, berikanlah kepada para guru-guru kami petunjuk-Mu yang nyata, ketajaman mata hati, kesabaran yang membaja, kerendahan hati, keikhlasan dan rasa syukur yang tinggi dalam berkarya untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Kokohkanlah kesungguhan kami, bersihkan hati kami, agar kami mampu mencari solusi dari setiap persoalan dan tantangan, serta bersikap bijak atas kekurangan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, muliakanlah guru-guru kami. Kami sangat mendambakan guru-guru kami menjadi pendidik-pendidik sejati yang dapat melahirkan ribuan orang-orang hebat. Sosok teladan yang selalu mendidik dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, menebar semangat dan inspirasi bagi sekitarnya, sehingga terlahir orang-orang hebat dan untuk mewujudkan peradaban Indonesia yang unggul dan mulia. Ya Allah, ya Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa Bapak dan Ibu kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, serta dosa para pendahulu kami. Janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau hilaf. Janganlah Engkau bebankan kepada kami
beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Janganlah Engkau bebankan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Allahumma ya Allah ya Hadi, Tuhan yang maha memberi petunjuk. Tunjukkanlah yang benar itu tampak benar, dan berilah kekuatan kepada kami untuk dapat melaksanakannya. Dan tunjukkanlah yang salah tampak salah, dan berilah kekuatan kepada kami untuk dapat menjauhinya. Sebagaimana jalannya orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan, dan bukan jalannya orang-orang tersesat yang Engkau hinakan. Sehatkan kami, kuatkan kami, dan bahagiakan kami. Ya Allah, Tuhan yang maha mengabulkan, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Apa? Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Ada pembina upacara. Bangun! Siap! Pengumuman dan pemberian penghargaan kepada Bapak Ibu Guru Favorit kelas 7, 8, dan 9 sekaligus pemotongan kue oleh Ketua OSIS SMP Negeri 1 Swela. Kepada Ketua OSIS dan rekan-rekan disilahkan untuk mengambil tempat. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Ya, mohon perhatian, ini upacara belum selesai ya. Jadi kita tidak boleh keluar dari barisan. Di sini saya akan membacakan kategori guru terfavorit kelas 7, 8, dan 9. Kita mulai dari kelas 9. Guru terfavorit kelas 9 jatuh kepada siapa ya? Ibu Rohani SPD. Kepada beliau dipersilakan. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Ibu Rohani. Dipersilakan untuk mengambil tempat ke depan. Guru terfavorit kelas 8 jatuh kepada Bapak Lalu Untung Seniman Jaya SPDI. Kepada beliau dipersilakan maju ke depan. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Lalu Untung Seniman Jaya. Silakan maju ke depan. Kepada Bapak Kepala SMP Negeri 1 Swela kami persilahkan untuk memberikan hadiah.
kepada Bapak Kepala Sekolah untuk berdiri di samping guru terfavorit. Selanjutnya ada pemberian hadiah dari OSIS kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sekolah. Selanjutnya pemotongan kue oleh Ketua OSIS SMP Negeri 1 Sekolah. Selanjutnya akan diberikan kepada Bapak Kepala Sekolah dan guru-guru terfavorit. Untuk guru favorit kelas 7, 8, 9 untuk tetap di tempat karena ada pemotongan kue mewakili Bapak Ibu guru yang lain. Terima kasih. Mungkin ambil gambar dulu, silakan Bapak Kepala Sekolah dan guru terfavorit sama Ketua OSIS, silakan. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu guru, silakan kembali ke tempat. Sekali lagi kepada peserta upacara ambil tempat lagi sesuai dengan barisannya masing-masing. Biasa nih. Selanjutnya, pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Pemimpin upacara kembali ke tempat semula. Upacara selesai, barisan dibubarkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.